Orang-orang kecil yang hidupnya susah paling mudah ditekan, tapi paling mudah juga bicara yang sebenarnya. Apalagi dalam usia remaja mentah, tanpa beban mereka. Itulah kira-kira yang terjadi pada saksi-saksi yang kini mencabut BAP-nya atas tewasnya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Teguh Pramudia, Liga Akbar misalnya. Mereka dulu mau-mau saja diarahkan untuk mengakui sesuatu yang tak mereka alami. Tapi setelah mereka mengetahui efek dari kesaksian yang diarahkan itu, mereka cepat juga sadar dan menceritakan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Liga Akbar sampai menangis mengakui kesalahannya. Ia tak benar bersama Eki dan Vina saat sekelompok orang melempar mereka dengan batu malam itu. Lalu Liga Akbar lari masuk gang berpisah dengan Eki dan Vina. Ia mengakui yang mengarahkan cerita itu adalah ayahnya Eki, Rudiana, yang memang sudah ia kenal baik. Teguh dan Pramudia juga mengakui bahwa sebenarnya ia bersama teman-temannya yang saat ini sebagai terpidana itu pada malam tewasnya Vina dan Eki. Jadi mustahil mereka pada saat yang sama sedang membunuh Vina dan Eki di tempat lain. Mereka bukanlah pelaku yang sebenarnya. Teguh dan Pramudia diarahkan agar tak mengakui bersama mereka pada malam itu sehingga bisa menyambung dengan kronologi yang ingin disusun. Tapi tak seperti Liga Akbar, Teguh dan Pramudia mengaku diarahkan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, bukan orang tua Eki, Rudiana. Jadi polisi yang terlibat menyusun skenario tewasnya Vina dan Eki ini tak hanya Rudiana seorang diri, tapi juga ada penyidik yang lain berdasarkan pengakuan saksi-saksi itu. Betapa menyesalnya mereka sekarang akibat kesaksian mereka orang yang tak bersalah yang notabene adalah kawan mereka sendiri mendekam dalam penjara seumur hidup dan sudah menjalani hukuman selama 8 tahun lamanya. Mereka tak hanya bersalah tapi juga sudah berdosa. 8 tahun lamanya mereka berdiam diri dan mau berbicara saat ini karena ada momentum yang membuat mereka memang harus berbicara dan tampil. Tiap malam kesalahan itu terus menghantui, kata Teguh, dan dibenarkan oleh Pramudia dan mungkin juga oleh Liga Akbar sendiri. Bandingkan dengan ayah Eki, Rudiana, yang masih yakin Peggy Setiawan yang saat ini baru ditetapkan sebagai tersangka adalah salah seorang DPO yang dikejar-kejar selama ini, seperti yang dikatakan kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Yang 8 terpidana yang sudah dihukum ini saja kini orang ragu, apalagi 1 DPO yang baru ditetapkan dan 2 DPO lainnya sudah dianggap fiktif pula. Entah apa bukti yang dimiliki oleh Rudiana sehingga begitu yakin Peggy adalah pelaku setelah 8 tahun berlalu. Barangkali itulah kebalikan dari orang-orang kecil. Orang-orang besar tak mudah ditekan oleh pengakuan orang-orang kecil, dan pada saat yang sama tak mudah pula berbicara yang sebenarnya, apalagi sesuatu yang sudah berlalu 8 tahun lalu. Apakah Sambo sampai akhir sidang pernah mengakui telah merencanakan pembunuhan terhadap Joshua? Bahkan Sambo tak pernah mengakui ikut menembak Joshua setelah menyuruh Barada Eliezer menembak Joshua. Begitulah, tak ada harapan Rudiana akan menceritakan hal yang sebenarnya, meski sudah diperiksa Propam Mabes Polri sekalipun. Bahkan seperti kata Hotman, ia meyakini Peggy adalah pelaku yang sebenarnya setelah banyak orang meragukan tak hanya Peggy, tapi juga 8 terpidana yang sudah dihukum itu. Pelan-pelan rasa empati orang akan terus berkurang terhadap keluarga Eki. Pada saat yang sama, semakin tebal rasa empati orang terhadap keluarga Vina yang terlihat tulus mencari kebenaran dan keadilan.